Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleh hari ini? Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Yang sedang dikaruniai sakit, semoga segera sembuh dan bersabar ya. Insya Allah dengan sabarnya anak-anak, itu adalah satu cara Allah menghapuskan dosa-dosa anak-anak ya. Kemudian tetap semangat belajarnya ya. Baik, hari ini kita terakhir ya untuk tema 4. Sebelum besok insya Allah kita akan penilaian harian tema 4 ya. Baik, sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hatinya, sikap berdoa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahu azim. Mari kita lanjutkan untuk hafalan ya. Masih tentang hafalan hadis kebersihan ya. At-tahuru syadrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, silakan yang belum setor segera setor ya. Insya Allah ini hadisnya pendek ya. Semester 1 tinggal menghitung hari ya. Jadi anak-anak segera selesaikan hafalannya ya. Yang belum setor apa saja dilengkapi ya. Biar nanti rapot hafalannya ada nilainya semua ya. Nanti kalau nggak setor, nanti nilai hafalan di rapotnya kosong ya. Oke, kita lanjutkan ya. Hari ini kita ke pembelajaran 6 ya, sekalian nanti membahas tentang evaluasi ya. Akan dibuka bukunya. Halaman 151 ya. Pacuan kuda. Di arena pacuan kuda, kuda-kuda siap berlomba. Para joki memegang erat tali kekang kudanya. Semua menunggu lomba dimulai. Bendera diangkat. Kuda-kuda berlari cepat. Penonton bersorak-sorak. Suasana di arena pacuan kuda sangat meriah.
Kuda hitam dan kuda coklat saling kejar. Jokinya terlihat bersemangat. Akhirnya, kuda hitam sampai di garis finish lebih dulu. Kuda hitam jadi pemenang. Nah, penonton pacuan kuda bersorak kegirangan. Penonton ingin kuda pilihannya yang menang. Nah, coba peragakan teriakan ini ya, menyponsori ya, memberi semangat kuda ya. Oke, kita lanjut ya. Salinlah kalimat berikut ini ya. Ayah mengajak Hadi dan Bella menonton pacuan kuda. Oke, ini disalin di sini ya, sama seperti di sini ya. Yang kedua, untuk pacuan kuda itu untuk olahraga tidak masalah ya. Tapi kalau untuk bertaruh misalnya itu jagoku menang, nanti kalau jagoku menang kamu kalah berarti kamu harus bayar aku. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu namanya sama kayak judi ya, taruhan nggak boleh ya. Oke, lanjut ya. Nomor B, mereka menonton dari tribun. Nah, kita salin di bawahnya. Joki bekerja mengendalikan kuda. Penonton bersorak-sorai melihat kuda berpacu. Hari dan Bella senang sekali menonton pacuan kuda. Nomor 2, tulislah kesimpulan bacaan di atas tadi ya, bacaan tadi. Nah, kuda hitam menjadi pemenang dalam pacuan kuda ya tadi ya. Kita lanjutkan di halaman 153. Lihatlah gambar kuda berikut ini, lengkapi kalimat dengan jawaban yang benar. Nah, ini silakan anak diberi nomor ya. Nah, nanti suruh mengurutkan ya, dan ini ada kuda yang warnanya sama ya, ini abu-abu semua ini. Yang 1 dan 2, jadi ini Bu Yani beri nomor ya, 1, 2, 3, 4. Kuda yang paling berat berwarna, nah yang paling berat kita lihat dari mana, kenapa kita bisa lihat dari apa, kenapa kita bisa bilang itu paling berat. Nah, kita lihat dari ukurannya ya, karena yang paling besar ini berarti asumsi kita ini yang paling berat, coklat ya. Kuda yang paling ringan berwarna, yang paling ringan, yang paling kecil ya, ini berwarna hitam. Kemudian urutan kuda dari yang paling berat. Nah, ini yang paling berat. Ini 4. Ini kemudian ini ya 1, 2, terakhir 3 ya. Aku mengetahui berat atau ringan berdasarkan besar kecilnya kuda ya. Sekarang lihatlah anggota keluargamu. Nah, anggota keluarga masing-masing dilihat ya. Anggota keluarga yang paling ringan adalah, biasanya yang paling kecil yang paling ringan ya, adik. Anggota keluarga yang paling berat adalah, biasanya ayah yang paling berat ini ya. Nanti tergantung keluarganya masing-masing ya. Urutan anggota keluarga dari yang paling ringan adalah, misalnya ini urutannya adik, aku, kakak, ibu, ayah. Nah, nanti silahkan dilihat keluarganya masing-masing. Kemudian kita lanjut halaman 154. Bella melihat penonton pacuan kuda membuang sampah sembarangan. Bella ingin mengajak semua orang untuk menjaga kebersihan. Sampai di rumah, Bella membuat poster. Inilah hasil poster buatan Bella. Poster Bella ada gambar dan tulisan. Nah, ini namanya poster ya anak-anak ya. Kalau anak-anak lihat di dinding sekolah ada tertempel kayak gini ya. Kemudian di jalan sering anak-anak lihat ya, ini namanya poster. Poster itu berisi tulisan dan gambar ya. Biasanya menghimbau sesuatu. Nah, ini kalau ini ya untuk tidak membuang sampah di sungai, jangan lakukan. Nah, ini gambarnya membuang sampah di sungai, tulisannya jangan lakukan. Terus ya ini himbauannya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak bisa juga membuat seperti ini ya, membuat poster tentang kebersihan bisa juga ya. Nah, tulisan dibuat selembar kertas, diberi warna, diberi gambar yang bagus. Nah, harus dalam membuat poster itu biasanya jangan terlalu banyak tulisan atau terlalu banyak gambar ya, nanti bisa malah terlalu penuh ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh poster ya, misalnya kayak gini nih. Ada gambar pohon, gambar tempat sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Kayak gini ya. Masih banyak lagi ya contoh poster. Insya Allah anak-anak bisa membuatnya. Ini poster tentang kebersihan. Kita lanjut halaman
156 ya. Isilah dengan kata yang tepat. Ini sudah ada kata yang bisa dipilih. Aku rajin atau tidur bantu ibu. Nah, isinya rajin. Aku titik-titik lantai kamar, rapi atau bersihkan. Nah, bersihkan. Ibu selalu titik-titik aku jaga kebersihan. Nah, ingatkan. Aku ikuti nasihat ibu. Ibu senang melihat kamar tidurku bersih. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Ini sudah ada kata-kata yang bisa dipilih. Halaman rumah bersih, tidak terlihat sampah. Rumput berwarna hijau. Di halaman rumah tumbuh pohon. Keset terletak di depan pintu ya. Oke, kita lanjutkan dievaluasi ya anak-anak ya. Saat di rumah, kita sebaiknya A. membantu orang tua, B. terus-menerus belajar, C. bermain sepuasnya. Nah, saat di rumah kita, ya ini ya membantu orang tua. Di sini yang kita jawab. Belajar iya, tapi jangan terus-menerus juga ya. Nanti disuruh ke warung, Mas tolong belikan cabai. Nah, buat alasan enggak, aku lagi belajar bu, nggak boleh ya. Kalau dimintai tolong ibu atau ayah, segera berangkat. Perhatikan keterangan berikut. Membiarkan sampah berserakan di halaman. 2. Mencuci piring sendiri setelah digunakan. 3. Membersihkan kamar sendiri. 4. Mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Perilaku taat aturan di rumah ditunjukkan nomor. Nah, yang mana nih nomornya, mana yang aturan di rumah? Ya, nomor 1 tidak ya. 2. Membersihkan piring sendiri setelah menggunakan. Ya, bisa ini ya. Ini. Kemudian membersihkan kamar sendiri ya. Mengucapkan salam ya. Berarti 2, 3, 4. Ada enggak 2, 3, 4? Oh iya, ini C ya. Kita silang di sini. Nomor 3, ibu sedang memasak di dapur. Adik menangis minta diambilkan mainan. Yang seharusnya kita lakukan adalah, harusnya kita mengambilkan adik mainan ya. Nomor 4, aku mematuhi aturan di rumah. Yang aku lakukan sebelum tidur adalah, wudhu, sikat gigi, berdoa. Nomor 5, kalimat yang berisi permohonan maaf. A. Pergilah ke rumah Pak Danu sekarang. B. Terima kasih kamu telah membantuku. C. Saya minta maaf atas kejadian ini. Nah, ini yang permintaan maaf C. Nomor 6, perhatikan kalimat berikut. 1. Bukalah jendela itu agar udara bisa masuk. 2. Siapa yang memakai baju seragam itu? 3. Di rumah itulah dia bertemu kakeknya. 4. Kerjakanlah soal nomor 4 dan 5. Kalimat yang berisi perintah adalah ditunjukkan nomor. Nah, perintah itu memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kita lihat. Nomor 1. Bukalah jendela itu agar udara bisa masuk. Nah, ini ya, memerintah untuk membuka jendela. Siapa yang memakai baju seragam itu? Nah, ini bukan. Ini adalah kalimat tanya. Di rumah itulah dia bertemu kakeknya. Ini kalimat berita ya, memberitakan sesuatu. Nomor 4, kerjakan soal nomor 4 dan 5. Nah, ini juga perintah. Jadi nomor 1 dan nomor 4. Oke, ini B ya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Kita lanjut di halaman selanjutnya. Nomor 7. Contoh kalimat yang menyatakan terima kasih. Nah, bisa buat yang lain. Ini contohnya, terima kasih Kak sudah membantuku mengerjakan PR. Terima kasih Bu sudah memasak untukku. Nah, terima kasih ya sudah membimbingku belajar. Silakan, pokoknya yang terima kasih. Ini disusun ya, kembalikan ke perpustakaan, tolong buku itu. Nah, ini menjadi kalimat permintaan tolong ya. Tolong kembalikan buku itu ke perpustakaan. Kemudian nomor 9 matematika ya, mangkuk timbangan yang turun berisi benda yang, yang turun itu masih ingat ya, yang turun berarti yang lebih berat ya, ini C ya, lebih berat. Nomor 10.
Dua benda sama berat, ditunjukkan gambar. Nah, kalau sama berat dia berarti apa ini? Lurus ya. Mana yang lurus? Oh, ini lebih berat yang ini ya. Ini turun. Ya, ini yang B yang lurus. Lurus itu berarti sama berat. Nomor 11, topi titik-titik daripada buku. Nah, ini topinya ke atas, bukunya ke bawah. Berarti topi lebih ringan ya, ini lebih ringan. Nomor 12, berat sebuah pisang 7 buah sendok. Berat sebuah jeruk 6 buah sendok. Berat apel 9 buah sendok. Berat sebuah duku 2 buah sendok. Berat sebuah salak 3 buah sendok. Urutan berat buah dari yang terberat. Dari yang terberat berarti dari yang paling banyak sendoknya. 9 ya. Apel, pisang, jeruk, salak, duku. Kalau yang paling ringan berarti dibalik ya. Duku, salak, jeruk, pisang, apel. Gambar di samping menunjukkan anak-anak bermain. Nah, ini permainan namanya apa kemarin? Ya, perpet jengkol ya. Nomor 14, gambar di samping menunjukkan anak menirukan gerakan. Nah, ya, kelinci ya. Masih ingat ya ketika di kelas kita praktek ya. Nah, ya. Lanjut ya. Di halaman selanjutnya. Masih satu ya. Dalam permainan perpet jengkol, masing-masing anak saling mengaitkan kaki ya. Nomor 16, saat kalian dalam permainan kita tidak boleh marah. Saat kalah dalam permainan kita tidak boleh marah. Nah, saat menang dalam permainan kita tidak boleh sombong. 17 ada gambar ya. Kalung. Keterangan berikut yang sesuai gambar adalah A. Hiasan dinding terbuat dari benang. B. Kalung terbuat dari rangkaian bunga dan potongan batang daun pepaya. C. Bingkai foto terbuat dari cangkang telur. Nah, ini adalah yang kalung ya, dari bahan alam kemarin yang anak-anak sudah buat ini ya. Nomor 18. Untuk merangkai bunga kamboja menjadi kalung dibutuhkan A. Kertas karton, B. benang, C. lem. Nah, pakai benang ya kemarin. 19. Bahan alam seperti bunga pelepah pepaya bisa untuk dibuat kerajinan tangan menjadi kalung. 20. Jika mempunyai cangkang telur ayam, aku akan membuat, nah kemarin masih ingat ya, dibuat pot keluarga itu ya, dikasih tanah terus dikasih bibit rumput ya. Kemudian juga bisa membuat kolase ya, kolase yang seperti yang ditunjukkan Bu Yani di kelas ya. Oke. Untuk hari ini cukup ya anak-anak ya. Silakan, hari ini tidak ada yang dikumpulkan, tidak ada yang diupload di Google Classroom. Silakan anak-anak kerjakan dan sekalian anak-anak belajar untuk persiapan ulangan besok pagi ya. Ingat-ingat lambang-lambang sila Pancasila dihafalkan, gambar apa, sila keberapa, lambangnya apa. Kemudian permintaan tolong, kalimat permintaan tolong, kemudian terima kasih, permintaan maaf, ingat-ingat, kemudian matematika, berat benda ya dipelajari juga, SPDP, ada bahan alam, biasanya yang sering muncul ya, bahan alam, kemudian gerak kelinci, apalagi permainan perpet jengkol, itu PCOK ya. Nah, silakan dipelajari kisi-kisinya ya. Insya Allah kalau anak-anak belajar dari kisi-kisi, insya Allah itu sudah tepat ya nanti yang akan keluar di penilaian harian ya yang ada di kisi-kisi tersebut. Itu ya anak-anak ya, silakan belajar yang semangat ya. Niatkan semua karena Allah, insya Allah kita dapat pahala dan juga dapat ilmunya ya. Kita akhiri dengan baca doa ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan yang paling utama tetap taat sama ayah dan bunda, dan jaga sholat 5 waktunya. Telah belajar. A'udzu billahi
asr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.